Subhanallah, tak terasa air mata ini mengalir saat kita menyaksikan bagaimana jasad seorang muslim diperlakukan dalam perjalanan terakhirnya di dunia. Barangkali selama ini kita hanya melihat dari kejauhan, jenazah dimandikan, dikafani, disalatkan, lalu dikuburkan. Namun tahukah kita, apa yang benar-benar terjadi saat jenazah itu dimandikan? Benarkah ia menjerit? Benarkah ia menangis? Dan apa makna semua itu bagi kita yang masih hidup? Mari kita renungkan bersama, dengan hati terbuka dan niat mencari kebenaran. Banyak video dan cerita viral yang menyebutkan bahwa jenazah menjerit saat dimandikan. Suara-suara itu konon hanya terdengar oleh orang-orang tertentu, mungkin yang memiliki mata batin atau yang diizinkan oleh Allah mendengarnya. Tak sedikit pula kisah yang menyebutkan jenazah seperti menggeliat, atau seakan menunjukkan rasa sakit ketika air menyentuh tubuhnya. Namun sebelum kita larut dalam cerita mistis, mari kita duduk sejenak dan merenung, benarkah seperti itu adanya? Dan kalaupun iya, apa hikmah yang bisa kita ambil? Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya. Dalam Islam, setelah seseorang meninggal dunia, ruhnya tidak musnah. Ia masuk ke alam barzakh, sebuah alam antara dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya kubur itu adalah awal dari tahapan akhirat. Bila seseorang selamat darinya, maka sesudahnya akan lebih ringan baginya. Namun jika dia tidak selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih berat darinya. Inilah sebabnya, proses memandikan jenazah bukan sekadar membersihkan jasad, tetapi sebuah bentuk ibadah dan penghormatan terakhir kepada saudara kita yang telah wafat. Secara medis, ketika ruh telah keluar dari tubuh, maka jasad tak lagi bisa merasakan apapun. Namun dalam keyakinan spiritual Islam, sebagian ulama menjelaskan bahwa ruh masih bisa merasakan perlakuan terhadap tubuhnya, khususnya pada detik-detik awal kematian. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa ruh itu tetap memiliki keterikatan tertentu dengan jasad setelah kematian. Oleh karena itu, adab dalam memperlakukan jenazah sangat ditekankan dalam Islam. Namun, tidak ada dalil sahih dari Nabi yang menyebutkan bahwa jenazah menjerit saat dimandikan. Yang ada adalah perintah untuk memperlakukan jenazah dengan lembut, penuh kasih sayang, dan kehormatan, karena sesungguhnya itu akan terasa bagi ruh. Islam telah mengatur sedemikian baiknya, bagaimana cara mengurus jenazah dengan baik. 1. Niat dan persiapan, yang memandikan adalah orang yang terdekat atau dipercaya. Jenazah diletakkan di tempat tertutup. 2. Menutup aurat, aurat jenazah ditutup dengan kain. 3. Membersihkan kotoran, bagian najis dibersihkan terlebih dahulu. 4. Wudu, jenazah diwudukan seperti ketika hidup. 5. Memandikan dengan air dan sabun, tubuh disiram dan digosok secara perlahan. 6. Mengulang hingga bersih minimal 3 kali, disunahkan menggunakan kapur barus pada air terakhir. 7. Mengeringkan dan mengkafani, setelah mandi, tubuh dikeringkan dan dikafani sesuai tuntunan syariah. Dalam setiap tahap, kelembutan sangat ditekankan. Tidak boleh kasar, tidak boleh tergesa-gesa. Bahkan, disunahkan mengucapkan doa agar proses itu menjadi ringan bagi si mayit. Jika pun ada yang mengatakan bahwa jenazah menjerit, sesungguhnya itu bisa dimaknai sebagai sebuah simbolik. Bukan suara literal, melainkan jeritan batin, suara yang menyentuh hati orang-orang yang memandikan jenazah. Bayangkan, seorang yang dulunya tertawa bersama kita, kini tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya kaku, dingin, tak bergerak. Air yang disiramkan hanya mengalir di atas kulit, tanpa reaksi. Tapi hati kita, yang menyaksikan, bergetar hebat. Disitulah jeritan itu terdengar, bukan dari mulutnya, tapi dari hati kita sendiri. Ada kisah yang disampaikan oleh para pemandi jenazah. Ketika mereka memandikan seorang alim, mereka merasakan aroma wangi semerbak keluar dari tubuhnya. Tak ada luka, tak ada bekas sakit. Hati mereka menjadi tenang dan sejuk. Namun, ada juga kisah memandikan orang yang selama hidupnya jauh dari agama.
Tubuhnya kaku, sulit digerakkan, bahkan tercium aroma tak sedap. Walau tidak terdengar suara, suasana menjadi berat dan penuh kesedihan. Seakan jenazah ingin berkata, "Mengapa baru sekarang kalian datang?" Islam tidak pernah menyuruh kita untuk takut secara berlebihan pada kematian. Justru, kematian adalah pengingat terbaik untuk memperbaiki diri. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian." Maka bukan jeritan jenazah yang harus kita takutkan, tapi jeritan ruh kita sendiri saat kita masih hidup, namun lalai dari mengingat Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? 1. Memandikan jenazah adalah ibadah besar. Bukan pekerjaan rendahan. Ia adalah bentuk kasih sayang tertinggi kepada sesama muslim. 2. Perlakukan jenazah dengan hormat. Jangan kasar, jangan ceroboh. Karena itu bisa menjadi beban atau rahmat bagi ruh yang telah pergi. 3. Hindari mitos yang tak berdasar. Cerita bahwa jenazah berteriak kesakitan boleh jadi hoaks atau simbolik. Jangan mudah percaya tanpa dalil. 4. Ambil pelajaran untuk hidup. Hari ini kita memandikan, esok bisa jadi kita yang dimandikan. Subhanallah, betapa agung Islam mengatur hidup hingga setelah mati. Dari mulai lahir, makan, tidur, hingga cara meninggal pun ada tuntunan. Semua bukan karena Allah ingin mempersulit, tapi agar kita hidup dengan penuh makna dan meninggal dengan tenang. Jangan tunggu jeritan dari liang lahat untuk sadar. Jangan tunggu tangisan dari tubuh kaku untuk bertaubat. Selagi ruh masih melekat, mari kembali kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari saat kami berjumpa denganmu.